Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Syifa, yaitu mengenai komponen-komponen protoplasmik dan komponen-komponen non-protoplasmik. Komponen protoplasmik yaitu atau sering disebut dengan benda-benda hidup yang terdapat di dalam sel. Di antaranya ada sitoplasma, inti sel, plastida, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, diktiasom atau badan Golgi, mikrobadan, sferosom, dan lisosom. Untuk yang pertama yaitu sitoplasma merupakan senyawa yang liat dan agak bening jika terkena sinar. Sedangkan secara kimia, struktur sitoplasma sangat rumit dan komponen utamanya terdiri atas 85-90% air. Bagian-bagian sitoplasma yang pertama ada plasmolema, yaitu dinding plasma luar yang bersifat semi-permeable. Yang kedua, polioplasma, yaitu bagian yang tampak keruh karena adanya butiran-butiran mikrosoma. Yang ketiga, tonoplas, yaitu membran dalam yang berbatasan dengan vakuola. Yang kedua ada inti sel atau nukleus, adalah pusat pengendali segala macam proses yang terjadi di dalam sel. Di bagian dalam dari membran dalam terdapat nukleoplasma yang mengandung kromatin yang terletak yang kelak akan menjadi kromosom pada fase pembelahan sel. Dan di dalam nukleoplasma terdapat badan bulat yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu yang sering disebut dengan nukleolus atau anak inti. Yang ketiga yaitu ada plastida. Plastida merupakan benda-benda kecil yang mempunyai bentuk, ukuran, dan pigmentasi yang bervariasi, yang tersusun atas zat putih telur. Macam-macam plastida berdasarkan warnanya. Yang pertama ada leukoplast, yang kedua ada chromatofora. Leukoplast sendiri merupakan plastida yang tidak mengandung pigmen atau tidak berwarna. Leukoplast itu berguna untuk menyimpan hasil metabolisme. Untuk macam-macam leukoplast berdasarkan perannya, yaitu yang pertama leukoamyloplast, yaitu leukoplast pembentuk tepung yang sering dijumpai pada embulur batang, umbi, dan biji. Yang kedua ada elaioplas, yaitu leukoplast pembentuk minyak, dapat dijumpai pada lumut hati atau hepatisae. Yang ketiga proteinoplast, yaitu leukoplast pembentuk protein, dapat dijumpai dalam stroma. Untuk chromatofora yaitu plastida yang mengandung pigmen. Jadi perbedaan antara leukoplast dan chromatofora, leukoplast itu tidak mengandung pigmen atau tidak berwarna, sedangkan chromatofora itu mengandung pigmen. Macam-macam chromatofora berdasarkan kandungan pigmennya, yaitu yang pertama chromoplast, yaitu mengandung pigmen karoten dan xanthofil. Yang kedua ada chloroplast, merupakan plastida yang paling umum dikenali karena keterlibatannya dalam proses fotosintesis. Chloroplast pada plastida itu berwarna hijau yang memiliki pigmen yang dominan yaitu klorofil. Selain klorofil, di chloroplast juga mengandung pigmen karotenoid. Yang selanjutnya yaitu pheoplast, yaitu mengandung pigmen vicoxanthin, dan redoplast mengandung pigmen vicoerythrin. Untuk yang keempat yaitu ada mitokondria, merupakan organel membran ganda yang mempunyai ukuran diameter antara 1-2 mm dan jumlahnya itu bervariasi. Untuk selaput luar itu halus yang berguna untuk memberi bentuk pada mitokondria.
Sedangkan unit selaput bagian dalam mengadakan perlipatan ke arah dalam yang dinamakan krista. Mitokondria itu bertanggung jawab terhadap penyediaan energi serta mengandung banyak enzim. Yang kelima ada ribosom, merupakan partikel kecil yang memiliki diameter berukuran antara 17 sampai 20 mm. Terdapat di dalam sitoplasma dan di luar retikulum endoplasma yang memiliki susunan teratur. Ribosom yang mengumpul dalam suatu kelompok disebut poliribosom atau polisom yang berfungsi untuk sintesis protein. Misalnya, pembentukan rantai polipeptida dari asam amino. Masing-masing ribosom terdiri dari subunit yang satu sama lain itu berbeda ukurannya. Untuk yang keenam ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma memiliki bentuk seperti tabung kempis yang bercabang atau seperti buluh sempit yang berawal dari membran inti dan berakhir pada membran plasma. Retikulum endoplasma yang permukaannya itu ditempeli oleh ribosom itu disebut retikulum endoplasma kasar atau retikulum endoplasma granular, yaitu yang berwarna kemerahan ini ya di gambar. Sedangkan retikulum endoplasma yang permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom itu disebut retikulum endoplasma halus yang berwarna orange ya. Yang selanjutnya yaitu diktiosom atau badan Golgi. Terdiri atas suatu sistem tumpukan sistem bulat pipih yang masing-masing dibatasi oleh unit selaput halus. Untuk peran diktiosom atau badan Golgi sendiri itu berperan dalam proses sekresi, terutama sekresi gula pada sekresi nektar, polisakarida atau bahan-bahan dinding sel, dan kompleks protein polisakarida. Saat diamati menggunakan mikroskop elektron, diktiosom tersusun atas 3 struktur, yaitu struktur seperti kantong pipih, vakuola besar, dan kantong yang membulat. Yang ke-8 ada mikrobadan yang mempunyai diameter 0,5 sampai 1,5 mm dan terdapat di dalam sitoplasma sel dari berbagai jaringan. Mikrobadan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama peroksisom, yaitu yang berhubungan dengan kloroplas dan merupakan tempat fotorespirasi asam glikolat. Yang kedua yaitu glioksisom, yaitu terdapat pada biji-bijian yang sedang berkecambah, digunakan untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan berisi enzim yang diperlukan untuk pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA dan sintesis suksinat dari asetil-CoA. Yang ke-9 ada sferosom, merupakan tubuh lipid yang dikelilingi membran berbentuk bulat dengan diameter antara 0,5 sampai 1 mm. Sferosom berfungsi dalam sintesis lemak dan di dalamnya juga dijumpai adanya timbunan lemak. Selain itu, sferosom juga diduga sebagai intermedia dalam sintesis lilin, kutin, dan berbagai senyawa penghasil kutin dan suberin penyusun dinding sel. Yang terakhir yaitu ada lisosom. Lisosom itu memiliki bentuk seperti mitokondria, tetapi hanya memiliki membran tunggal dan tidak memiliki krista. Lisosom memiliki diameter antara 0,4 sampai 0,8 mm. Pada sel tumbuhan, lisosom terkadang terdapat pada sel meristem, tapi tidak semua sel meristem terdapat lisosom ya. Lisosom itu mengandung enzim yang berperan dalam proses hidrolisis. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen-komponen non-protoplasmik atau yang sering kita sebut sebagai benda-benda ergastik atau benda-benda tak hidup.
Yang pertama ada komponen non-protoplasmik cair. Itu terdapat dalam vakuola sel, diantaranya ada asam organik, karbohidrat, protein, alkaloid, zat penyama, dan zat warna antosianin. Untuk minyak dan lemak sebagai bahan cadangan makanan pada tumbuhan, itu terdapat pada biji dan buah, misalnya terdapat pada kacang tanah dan kelapa. Sedangkan minyak asiri dapat dijumpai pada rimpang jahe dan kulit buah jeruk. Untuk damar itu terdapat pada Coniferae atau Pinus sp. Untuk komponen non-protoplasmik padat, yang pertama ada kristal Ca oksalat, yaitu endapan dari garam oksalat yang jika terakumulasi terlalu banyak, itu dapat bersifat racun untuk tanaman. Macam-macam bentuk kristal oksalat antara lain, yang pertama ada kristal tunggal besar, misalnya pada daun jeruk atau Citrus sp. Yang kedua ada kristal pasir, misalnya pada tangkai daun bayam dan daun tembakau. Kemudian ada kristal rafida, yaitu misalnya pada bunga pukul 4 dan batang lidah buaya. Yang keempat ada kristal drusen atau roset, misalnya pada Phyllocactus. Dan yang terakhir itu ada sferokristal atau radial. Yang kedua ada aleuron, yaitu cadangan makanan berupa protein yang disimpan di dalam vakuola sel. Aleuron itu memiliki letak yang bervariasi, misalnya pada biji jarak yang tersebar dalam keping biji. Sedangkan pada biji jagung yang merupakan lapisan dan terdapat di bagian luar dari endosperm. Untuk yang terakhir itu ada amilum, yaitu merupakan cadangan makanan yang tersimpan dalam umbi, rizoma, batang, buah, dan biji. Untuk macam-macam amilum berdasarkan letak hilusnya itu ada amilum konsentris dan amilum eksentris. Untuk amilum konsentris yaitu apabila hilus terdapat di tengah amilum, misalnya pada umbi jalar. Sedangkan amilum eksentris itu hilusnya terletak di tepi amilum, misalnya pada umbi kentang. Sedangkan berdasarkan jumlah hilus atau hilumnya, amilum itu dibedakan menjadi butir amilum tunggal, butir amilum setengah, dan butir amilum majemuk. Untuk butir amilum tunggal itu pada umbi jalar, butir amilum setengah majemuk misalnya pada umbi kentang, dan butir amilum majemuk itu misalnya pada biji padi atau Oryza sativa. Untuk macam-macam butir amilo pada berbagai macam organ dari berbagai jenis tumbuhan itu ada gambarnya ya. Ada akar ganyong, umbi kentang, buah pisang, biji kacang tanah, dan biji jagung. Sekian presentasi dari saya.